Empat tim sudah memastikan langkah ke semifinal Liga Champions musim ini. Duel panas penuh gengsi akan tersaji saat Barcelona bertemu Inter Milan. Taktik serangan kilat Hansi Flick bakal beradu dengan permainan rapi racikan Simone Inzaghi. Sementara di laga lainnya, bakal mempertemukan Arsenal melawan Paris Saint-Germain. Pertahanan haram Mikel Arteta akan coba dibongkar Luis Enrique dengan sepak bola menyerangnya. Bagaimanakah preview babak semifinal Liga Champions yang bakal segera dimulai? Peluang lahirnya juara baru. Persaingan Liga Champions musim ini semakin sengit karena tiba di babak semifinal. Pertarungan 4 klub yang lolos ke fase ini berpeluang menghasilkan juara baru. Pasalnya 2 klub yang selalu mendominasi babak akhir sudah berguguran, yakni Real Madrid dan Manchester City. Kedua klub ini di luar dugaan gagal lolos ke semifinal. Padahal Opta memprediksi Real Madrid dan Manchester City sebagai unggulan terkuat. El Real punya peluang juara 18,2%, sementara The Citizens diunggulkan lewat persentase 25,3%. Di musim ini untuk pertama kalinya kedua tim tersebut nggak bakal tampil di semifinal UCL. Alhasil salah satu dari Arsenal dan Paris Saint-Germain berpeluang menjadi juara baru si kuping besar. Kedua klub ini memang belum pernah sekalipun mencicipi trofi Liga Champions. Arsenal kembali tampil di semifinal UCL usai terakhir kali lolos pada tahun 2009. Alhasil Mikel Arteta langsung percaya kalau Meriam London mampu untuk mengukirkan sejarah baru musim ini. Ini momen besar bagi klub. Disinilah kami seharusnya berada. Itulah salah satu alasan mengapa saya datang dan memutuskan untuk mengelola klub sepak bola ini, untuk membawanya kembali ke puncak. Barcelona versus Inter Milan. Barcelona berhak atas tiket semifinal Liga Champions musim ini usai menyingkirkan Borussia Dortmund. Pasukan biru merah melahap wakil Jerman dengan agregat 3-5 dalam duel panas 2 leg. Dengan hasil ini Barcelona semakin dekat untuk menyabet trofi si kuping besar. Artinya mimpi anak asuh Hansi Flick meraih treble di musim ini semakin dekat dengan kenyataan. Ambisi treble sudah disuarakan oleh Lamine Yamal yang optimis bisa memborong semua gelar. Saya termasuk orang yang percaya dengan tim ini. Kami akan memenangkan treble. Kami pernah melakukan itu sebelumnya dan kami yakin bisa mengulanginya lagi, tegas Yamal. Sebelum meraih mimpi tersebut, Barcelona harus lebih dulu menghadapi perlawanan Inter Milan. Nerazzurri lolos dramatis usai mengandaskan Bayern Munchen dengan agregat 4-3. Pamor Inter Milan semakin meroket tinggi usai diprediksi Opta sebagai unggulan terkuat kedua. Skuad La Bene Amata jadi favorit juara di bawah Arsenal dengan kans 25,5%. Sedikit lebih tinggi ketimbang Barcelona selaku calon lawannya yang cuma mengantongi 21,8%. Untuk mendobrak prediksi tersebut, Barcelona disebut bakal kembali mengandalkan trio lini serangnya. Robert Lewandowski, Rafinha, serta Lamine Yamal jadi tridente paling mematikan di Eropa. Tercatat ketiganya terlibat dalam 124 gol yang dicetak Blaugrana musim ini. Rafinha, Lewy, dan Yamal juga berambisi mengejar rekor trio MSN pada musim 2015-2016 silam. Kala itu Lionel Messi, Luis Suarez, dan Neymar menyumbang 200 gol serta assist untuk Los Culés. Artinya lini depan andalan Hansi Flick butuh 76 gol dan assist untuk bisa menyamai MSN. Menghadapi Inter Milan, Barcelona diuntungkan dengan catatan head-to-head. Klub asal Katalan ini unggul dengan 6 kemenangan, sementara Nerazzurri baru 2 kali menang. Namun ambisi Los Culés menembus partai pamungkas diprediksi nggak akan mudah. Sebab anak asuh Simone Inzaghi punya rata-rata kebobolan paling sedikit di UCL yakni 0,4 per pertandingan. Dengan kata lain, tim besutan Hansi Flick harus bisa membongkar permainan rapi skuad La Bene Amata. Pasalnya Inzaghi punya sistem pertahanan berlapis yang mustahil ditembus tim manapun. Kesulitan tersebut sempat dirasakan Bayern Munchen di leg kedua perempat final. Alasannya karena Inzaghi suka memindah-mindah posisi pemainnya di sepanjang pertandingan. Hakan Calhanoglu dan Nicolo Barella sering bergantian turun mengisi posisi bek tengah. Sementara Alessandro Bastoni dan Benjamin Pavard dibebaskan naik lebih menyerang dari posisi bek sayap.
Taktik ini terbukti bikin Bayern kewalahan karena selalu kalah jumlah di area pertahanan Inter Milan. Dapatkan sepatu bola yang ramah di kantong, tapi bukan barang murahan. Cek sepatu dari apa? Cuma 100 ribuan aja, pakai link di bawah ini. Paris Saint-Germain versus Arsenal. Laga semifinal lainnya akan mempertemukan Arsenal kontra Paris Saint-Germain. Les Parisiens berhasil melangkah ke fase ini usai secara dramatis menyingkirkan Aston Villa. Kemenangan 3-1 di kandang menyelamatkan PSG yang tumbang 3-2 di Villa Park. Hasil manis di perempat final bikin mental pasukan Les Parisiens semakin menyala. Bahkan Ousmane Dembele berani menyebut PSG sekarang lebih baik dibanding era Kylian Mbappe. Sekarang setiap pemain mau menyerang dan bertahan serentak. Setiap pemain mau bikin gol dan mau bertahan dengan kuat. Ada persaingan ketat dalam tim dan itu membawa hasil yang luar biasa. Di lain sisi, Arsenal datang ke semifinal dengan predikat sebagai penghancur Real Madrid. The Gunners menjadi tim kedua yang menyingkirkan El Real di perempat final UCL. Catatan fantastis ini sebelumnya pernah dilakukan oleh AS Monaco pada musim 2003-2004. Kemenangan kontra Real Madrid bikin Arsenal memuncaki kandidat juara UCL. Opta menjagokan pasukan Meriam London sebanyak 28% untuk meraih trofi si kuping besar pertamanya. Sementara PSG hanya punya persentase juara di angka 24%. Alhasil Mikel Arteta langsung jumawa Arsenal berani menantang klub manapun di musim ini. Ketika para pemain menularkan dan betapa siapnya saya bisa merasakan tim ini. Bahwa kami siap untuk bertanding melawan siapapun. Dan sekarang kami terus melakukan hal itu karena saya pikir kami memiliki momentum sekarang. Meski jumawa, Mikel Arteta tetap harus mengandalkan strategi pertahanan haram miliknya. Pasalnya Arsenal akan menghadapi lini serang Paris Saint-Germain yang jarang membuang peluang emas. Tercatat Paris Saint-Germain sudah menyerangkan 30 gol di musim ini. Hebatnya lagi seluruh gol ini diciptakan pasukan Les Parisiens di dalam kotak penalti lawan. Luis Enrique juga sudah berani menyebut PSG punya kedalaman skuad terbaik di dunia. Saya memiliki skuad yang terbaik di dunia. Tidak hanya penjaga gawang, ketika Anda berada di klub seperti PSG, Anda memiliki banyak pemain berkualitas, ucap Enrique. Pasukan Les Parisiens memang punya lebih dari satu pemain kunci di setiap posisi. Sektor winger kiri ada Vicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola, hingga Desir Dow. Sementara di lini tengah, PSG punya Fabian Ruiz dan Warren Zaïre-Emery sebagai pelapis. Kedalaman skuad pasukan Les Parisiens bakal beradu dengan taktik pertahanan haram Arsenal. Arteta sudah berguru pada Jose Mourinho untuk mencuri strategi yang bikin lawan frustrasi. The Gunners juga punya modal bagus karena sempat mengalahkan PSG di League Fest. Pasukan Les Parisiens dipaksa mengakui taktik pertahanan haram Arsenal dengan skor 2-0. Dapatkan kemeja parka yang cocok dipakai buat semua aktivitasmu cuma 100 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Dengan undian partai semifinal yang semakin seru, siapakah dua klub terbaik yang berhak menembus babak puncak Liga Champions?